Malaysia takut serangan dari utara Indonesia padahal Indonesia ada di selatan Malaysia. For many centuries, this has been the defensive posture of nearly all our kings. The Indonesian archipelago consisted of many kingdoms, principalities, and sultanates. And the military system has always been not of a big standing army, but of a small standing army, but with a big peoples. When there were no emergencies and no wars, most of the armies would return to their villages and they take up their profession mainly as farmers. When the kings, princes, and sultans call for an army to be assembled, this has been our tradition. This was how we gained our independence, fighting against the colonialists. We have fought the foreign invaders and colonialists from ancient times. Many times, it would take us many years, and we experienced many defeats. But ultimately, our experience convinced us that without the strong support of the people, no foreign invader can endure in our archipelago. This is the background of our defensive posture. Therefore, in its implementation, we organize our military in territorial commands. Pemimpin dan rakyat Malaysia sangat meyakini adanya mitos tentang musuh dari utara yakni Indonesia padahal Indonesia itu adanya di selatan. Itulah bodohnya Malaysia yang tidak bisa membedakan utara dan selatan. Kekhawatiran Malaysia ini bukan tanpa alasan. Bagaimana Malaysia pernah punya pengalaman buruk ketika digertak oleh Soekarno dengan semboyan Ganyang Malaysia hingga mitos akan adanya serangan dari utara selatan sungguh akan menjadi ancaman nyata bagi Malaysia di masa depan. Ketakutan negara tersebut memang cukup beralasan terutama setelah Indonesia mampu meluncurkan roket ciptaan terbarunya yang diberi nama roket RX-520. Ketakutan negara tetangga tersebut terlihat ketika 3 tahun yang lalu setelah 8 sukses mengembangkan roket RX-420 dan melakukan uji coba peluncuran. Pemimpin dan rakyat Malaysia sangat meyakini adanya mitos tentang musuh dari utara, yakni Indonesia padahal Indonesia itu adanya di selatan. Itulah bodohnya Malaysia yang tidak bisa membedakan utara dan selatan. Kekhawatiran Malaysia ini bukan tanpa alasan. Bagaimana Malaysia pernah punya pengalaman buruk ketika digertak oleh Soekarno dengan semboyan Ganyang Malaysia, hingga mitos akan adanya serangan dari utara selatan sungguh akan menjadi ancaman nyata bagi Malaysia di masa depan. Ketakutan negara tersebut memang cukup beralasan, terutama setelah Indonesia mampu meluncurkan roket ciptaan terbarunya yang diberi nama roket RX-520. Ketakutan negara tetangga tersebut terlihat ketika 3 tahun yang lalu setelah Alapan sukses mengembangkan roket RX-420 dan melakukan uji coba peluncuran. Setelah sukses mengembangkan roket RX-420, bukan lantas membuat Lapan berpuas diri. Lapan kembali mendesain roket RX-520 dengan daya jangkau bisa mencapai 200 km dan ini lebih jauh 2 kali lipat dibanding roket RX-420. Wah, makin ketakutan saja tuh Malaysia. Rasa kekhawatiran negara tetangga ini memang masuk akal karena keberhasilan peluncuran roket Indonesia ini ke depan akan membawa Indonesia mampu mendorong dan mengantarkan satelit Indonesia bernama Nanosatelit sejauh 3.600 km ke angkasa. Satelit Indonesia ini nanti akan berada pada ketinggian 300 km dan kecepatan 7,8 km per detik. Ketika Indonesia sudah mampu mendorong satelit sampai 3.600 km untuk keperluan damai atau keperluan lainnya, maka secara otomatis bila mana dibutuhkan untuk keperluan militer dengan kemampuan meluncurkan roket sejauh 190 km sampai 350 km bukan hal yang sulit bagi Indonesia untuk melakukannya. Jika saja Lapan dan Kementerian Pertahanan bersinergi membuat rudal balistik memakai RX-520. Bukan tidak mustahil rudal tersebut mampu menjadi senjata yang ditakuti dan senjata balistik ini akan mampu melindungi pulau-pulau di Indonesia sehingga bakal sangat mengancam negara-negara tetangga.
Misalnya kalau tempat peluncurannya ditempatkan di Batam atau Bintan, maka Singapura dan Malaysia Barat sudah digemetaran dan lari terbirit-birit karena bakalan kena roket Indonesia. Dan kalau ditempatkan di sepanjang perbatasan Kalimantan Indonesia dengan Malaysia Timur, maka si Malaysia tak akan pernah berpikir merebut dan merampok Ambalat. Begitu juga dengan Australia, mereka pasti punya rasa ketakutan juga. Keunggulan roket RX-520 ini memiliki spesifikasi yang lebih hebat ketimbang roket RX-420. Sehingga roket RX-520 adalah roket terbesar yang dibuat oleh 800% adalah hasil karya anak bangsa para insinyur Indonesia. Jadi wajar saja dengan adanya roket RX-520 yang lebih canggih dari roket RX-420, maka mitos tentang adanya musuh dari utara selatan yakni Indonesia itu memang bukan sekedar mitos, tetapi sungguh ancaman nyata di masa depan kelak. Melihat keberhasilan anak-anak bangsa ini, tentunya kita sangat bangga dan menjadi contoh yang baik untuk generasi muda Indonesia, bahwa ternyata masih ada anak-anak bangsa yang mampu berbuat yang terbaik bagi bangsanya, daripada tingkah laku para koruptor-koruptor yang kerjanya justru menghabiskan uang rakyat tanpa ada prestasi yang diraihnya. Ketakutan negara tetangga tersebut terlihat ketika 3 tahun yang lalu setelah Alapan sukses mengembangkan roket RX-420 dan melakukan uji coba peluncuran. Setelah sukses mengembangkan roket RX-420, bukan lantas membuat Lapan berpuas diri. Lapan kembali mendesain roket RX-520 dengan daya jangkau bisa mencapai 200 km dan ini lebih jauh 2 kali lipat dibanding roket RX-420. Wah, makin ketakutan saja tuh Malaysia. Rasa kekhawatiran negara tetangga ini memang masuk akal karena keberhasilan peluncuran roket Indonesia ini ke depan akan membawa Indonesia mampu mendorong dan mengantarkan satelit Indonesia bernama Nano Satelit sejauh 3.600 km ke angkasa. Satelit Indonesia ini nanti akan berada pada ketinggian 300 km dan kecepatan 7,8 km per detik. Ketika Indonesia sudah mampu mendorong satelit sampai 3.600 km untuk keperluan damai atau keperluan lainnya, maka secara otomatis bila mana dibutuhkan untuk keperluan militer dengan kemampuan meluncurkan roket sejauh 190 km sampai 350 km bukan hal yang sulit bagi Indonesia untuk melakukannya. Jika saja Lapan dan Kementerian Pertahanan bersinergi membuat rudal balistik memakai RX-520. Bukan tidak mustahil rudal tersebut mampu menjadi senjata yang ditakuti dan senjata balistik ini akan mampu melindungi pulau-pulau di Indonesia sehingga bakal sangat mengancam negara-negara tetangga. Misalnya kalau tempat peluncurannya ditempatkan di Batam atau Bintan, maka Singapura dan Malaysia Barat sudah digemetaran dan lari terbirit-birit karena bakalan kena roket Indonesia. Dan kalau ditempatkan di sepanjang perbatasan Kalimantan Indonesia dengan Malaysia Timur, maka si Malaysia tak akan pernah berpikir merebut dan merampok Ambalat. Begitu juga dengan Australia, mereka pasti punya rasa ketakutan juga. Keunggulan roket RX-520 ini memiliki spesifikasi yang lebih hebat ketimbang roket RX-420. Sehingga roket RX-520 adalah roket terbesar yang dibuat oleh 800% adalah hasil karya anak bangsa para insinyur Indonesia. Jadi wajar saja dengan adanya roket RX-520 yang lebih canggih dari roket RX-420, maka mitos tentang adanya musuh dari utara selatan yakni Indonesia itu memang bukan sekedar mitos, tetapi sungguh ancaman nyata di masa depan kelak. Melihat keberhasilan anak-anak bangsa ini, tentunya kita sangat bangga dan menjadi contoh yang baik untuk generasi muda Indonesia, bahwa ternyata masih ada anak-anak bangsa yang mampu berbuat yang terbaik bagi bangsanya, daripada tingkah laku para koruptor-koruptor yang kerjanya justru menghabiskan uang rakyat tanpa ada prestasi yang diraihnya.